Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang banyak memberikan karunia, rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada kita sehingga sampai hari ini kita alhamdulillah masih sehat meskipun kemarin ada sedikit musibah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan pencinta beliau dulu, sekarang, sampai kiamat nanti. Jadi hari Minggu semalam saya kena musibah. Kemarin kena musibah palatar itu, teras itu licin, kadang besar di situ. Jadi kemarin dahi ini terbentur bidingan tuh bahasa Indonesianya ya. Bidingan apa itu yang ya akhirnya di sini berlubang, gitu. Darahnya banyak, dijahit. Jadi hari sekitar jam 4 itu saya alhamdulillah masih kawa menyetir sendiri ke rumah sakit, ke IGD di Barabai. Jadi langsung dijahit di sini. Jadi pas azan asar itu masih ke rumah sakit, dijahit. Alhamdulillah jahitannya tuh lumayan banyak, sekitar 11 jahitan. Ya alhamdulillah sekarang sudah baikan. Nah, karena tanggal 12 kemarin lah, hari 12 Juli 2020 tahun 2020 Idul Qaidah. Nah, 20 Zulqaidah 1441 Hijriah. Nah, berkenaan karena ini tadi, sehingga kan kata kawan nih berwudu secara normal, secara biasa. Kalau hendak sembahyang kata kawan berwudu, karena kata dokter ini jangan kena air, jangan kena banyu. Hendak sembahyang, hendak baca Al-Quran, jadi disuruh dilarang oleh dokter jangan kena air. Karena itu berarti kita harus bertayamum. Nah, karena bertayamum kan dulu pernah belajar tayamum, tapi sudah kada ingat lagi, kada kenangan lagi kayak apa teknisnya, meskipun secara sederhana masih ingat. Nah, untuk mengingatkan itu kita cari bukunya. Nah, fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, siapa yang mengetahui? Kitab, buku. Nah, jadi kita cari bukunya ini. Nah, di sini ada. Kita tanya sama penulis ini, Syekh Abdul Samad Al-Balimbani. Di sini ada kitab Syairus Salikin, ada tentang tayamum. Nih, kitabnya. Kemudian ada kitab yang ini lagi. Di sini juga ada dibahas tentang bagaimana tata cara tayamum. At-Taqriru as-Sadidah, At-Taqriru as-Sadidah fi Masailil Mufidah. Nah, ini tulisan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, taklif pengarangnya. Jadi yang ini berbahasa Arab, yang ini berbahasa Arab Melayu. Nah, cobalah kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bersama, alhamdulillah kita diberi kemampuan bisa bisa menggali, bisa bertanya langsung ke kitab, kita pelajari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumih fid dharain. Bab tayamum, bab tayamum. Nah, jadi yang pertama ta'rif tayamum lugatan. Ta'rifut tayamumi lugatan al-qasdu. Nah, al-qasdu itu artinya tujuan, menuju, niat. Kemudian syara'an, ta'rif tayamum secara syara', isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ayyi makanin biniyatin maksusatin. Nah, jadi syara' itu adalah meratakan tanah ke wajah atau menyapu tanah ke wajah, kedua tangan dengan niat yang khusus. Niatnya apa? Listibahati sholah. Nah,
Ahkamu tayamum, rukun apa hukum tayamum itu ada 4: wajib, mubah, makruh, haram. Wajib apa wajib? Idza khafal halaka min isti'malil ma'i. Nah, wa idza faqadal ma'a hisyan. Wajib itu apabila kamu takut memakai air itu akan membinasakan diri kamu. Seperti ketiadaan air. Wa idza apabila ketiadaan air baik sisian secara hisi, nanti dijelaskan di belakang hisi itu apa. Kemudian mubah itu kamu qadiran, kuasa, mampu ada wudu, berwudu, wa ada isti'malil ma, memakai air, wa syara'ih, walakin wajadahu yuba'u bi aktsari min thamanil mithli. Nah, tetapi kawa berwudu, kawa memakai banyu, tetapi airnya airnya itu dijual orang, harganya larang, sehingga ngalih membelinya itu boleh, itu mubah. Makruh, nah, kemudian haram. Kemudian al-farqu at-tayammum wa tayammum yaqumu maqamal wudu fil hadatsil asghar wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Jadi tayamum itu menempati posisi wudu untuk hadas kecil dan menempati posisi mandi wajib pada hadas besar. Nah, at-tayammum anil hadatsil asghar, tayamum dari hadas yang kecil, yubtiluhu ma'abtalal wudu, membatalkannya itu seperti membatalkan wudu. At-tayammum anil hadatsil akbar, tayamum daripada hadis yang besar, la yubtiluhu ma'abtalal wudu wa innama yubtiluhu ru'yatul ma'a qudrati ala istiqmal. Ya. Kalau tayamum daripada hadas besar itu tidak membatalkan apa yang membatalkan wudu, tetapi yang membatalkan tayamum dengan ketika hadas besar itu ketika kamu melihat atau dia melihat air dan dia mampu menggunakan air tersebut. Nah, itu maka batal tayamum dengan hadas besar itu tadi. Jadi artinya misalnya pas junub tayamum, ya sudah halal semuanya, apa yang dilakukan boleh. Nanti sembahyang boleh dan yang lain-lain boleh. Nah, kemudian setelah sembuh misalnya kawa berwudu, kawa mencapai air, kawa menyentuh air, maka tayamum tadi batal, mandi wajib. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman saya. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Yang pertama ada 3 sebab tayamum itu, salah satu faqdul ma, kadada banyu, wal maradu, sakit, wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanan muhtaramin, atau membutuhkan daripadanya itu air binatang yang dihormati. Nah, yang pertama faqdul ma, apa itu kadada air? Seperti lemah dia menggunakan air. Al-ajju anil isti'malil ma, lemah daripada menggunakan air. Imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an, baik ketidakmampuan memakai air itu tadi karena secara hisi atau secara syara'. Al-faqdul hissiyu, ketiadaan kadada air secara hisi itu apa? Bi an la yajidal ma'a bil kulliyati ba'dal ba'thi anhu. Nah, bahwa sudah mencari air kemana-mana tetapi tidak menemukan air, itu namanya faqdul hissi. Nah, itu boleh tayamum, artinya sudah berjalan mencari air kemana-mana tapi airnya kadada, itu faqdul hissi. Nah, kalau faqdul syar'i itu ada 4. Wajadal ma walakin yahtaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaramin. Ada air tetapi air itu diperlukan karena hausnya manusia yang dihormati. Seperti manusia kehausan, binatang yang yang haram dibunuh kehausan. Nah, itu boleh jadinya. Boleh tayamum kalau airnya ada tapi kada cukup gasan keperluan minum binatang yang dimuliakan tadi, yang diharamkan, dihormati lah. Awwajadahu yuba'u bi aksara min thamani misl. Ada juga air tapi larang harganya. Awwajadahu wa kana bainahu wa bainal ma' mani'un kasabu'in. Ada air tetapi jarak antara dia dengan air itu tadi jauh dan ada pencegah
penyegahnya seperti perampok atau penyamun. Nah, itu boleh juga. Asbab ini sebab tayamum. Aw wajadahu walakin khafal marada min istimal. Ada air tetapi dia sakit dan dia takut tidak bisa kalau memakai air itu memudaratkan bagi dirinya. Nah, itu asbabut tayamum, sebab tayamum tadi. Faqdul ma, ketiadaan air, sakit, kemudian ada air tapi diperlukan oleh manusia, diperlukan oleh binatang yang yang dimuliakan. Kemudian sanian, mana ya sanian? Awalan tadi al-maradu tadi sakit, yang kedua tadi sebab tayamum, boleh tayamum, yang kedua marid. Wa ahkamu tayamum halal maradi salasatun. Nah, hukum tayamum atas orang sakit itu ada 3. Yang pertama wajib, mubah, dan haram. Wajib apabila dia takut binasa kalau dia memakai air. Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma. Nah, haram, jadi kada boleh. Wajib dia bertayamum kalau dia takutan kalau dia memakai air akan membinasakan pada dirinya. Nah, kalau sakit seperti itu maka dia wajib tayamum. Yang kedua mubah, idza kana yakhafu mahjurat tayamum wa huwa ziyadatul marid maradi aw butqus syifai aw hudutsu syai'in fahishin min udwin zahirin aw faqdu manfaatin udwin. Mubah, boleh bertayamum bagi orang yang sakit apabila dia takut kalau dia bertayamum malah bertambah sakitnya. Nah, kayak ulun insya Allah sudah masuk mubah karena ujar dokter jangan kena air. Nah, takutan kena kalau bertambah sakit, bisa juga wajib sudah ini tayamum. Nah, atau butuh syifa, lambat waras, lambat sembuh, boleh juga. Haram, kada boleh bagi orang yang sakit itu bertayamum, hukumnya haram. Idza kana al-maradu khafifan, kalau sakitnya itu ringan, la yadurruhu istimalul ma, tidak memudaratkan kalau dia memakai air. Nah, itu haram dia bertayamum. Nah, ada permasalahan idza kana fihi maradun, apabila ada sakit, seseorang sakit, walakin syakka, dia ragu, hal yadurruhul ma'u amla, apakah air itu mudarat bagi dia. Ini ada orang sakit tapi dia ragu nih, air ini mudaratkah bagi dia atau kadakah kalau kena sakit. Nah, fahal yajuzu lahu tayamum, apakah dia boleh bertayamum. Nah, ini ada permasalahan. Misalkan ada orang garing, garingnya ini dia ragu, yang si garing ini ragu apakah dia boleh bertayamum atau kada. Nah, apakah dia boleh tayamum? Nah, ini inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar ya jujulahu tayamum, boleh aja tayamum meskipun dia ragu mudarat atau kada. Nah, wa inda Ramli, ujar Imam Ramli, la ya jujulahu tayamum, kada boleh bertayamum. Fala budda indahu min ikhbari tabibin fiqh. Nah, maka kada boleh tidak kalau ini hendak bertayamum harus ada berita atau informasi dari dokter yang kuat bahwa harus bertayamum atau jangan karena banyak luka ini atau sakit ini. Nah, jadi menurut Imam Ibnu Hajar boleh aja tayamum, kada apa-apa meskipun masih ragu, kada batakun lawan dokter misalnya, tayamum boleh aja. Tapi kalau Imam Ramli kada boleh, harus ada keterangan dari dokter. Nah, baik. Kemudian syurutut tayamum, syarat tayamum. Yang pertama syaratul awal ayyakuna biturabin, yang pertama pasti dengan tanah. Wa syurutut turab, syarat tanah itu apa? Ayyakuna tahiran la najisa, tanahnya harus suci kada najis. Ayyakuna tahuran la musta'malan, tanahnya harus tahur tidak mustakmal. Mustakmal apa artinya? Sudah bekas dipakai. Ayyakuna khalisan, yang ketiga tanahnya itu harus khalis, bersih, la mukhtalitan bil ghairihi walau qalilan, tidak tercampur dengan yang lain meskipun sedikit. Yang keempat ayyakuna lahu gubbarun, hendaknya bertayamum itu dengan debu, bihaitsu yalata siku bil udwi, sekira-kira debu itu berikit. Jadi tayamum pakai debu, debunya itu berikit di awak. Nah,
debunya tanahnya harus bersih, harus tohir, harus tahur, harus bersih, ada tercampur yang lain, kemudian pakai debu. Jangan tayamum pakai batu atau pasir, masuk ke mata ya sakit. Nah, jadi yang pertama syarat tayamum itu dengan dengan tanah. Kemudian syarat tayamum dengan asyartu tsani ayab sidahu baniyat. Nah, yang ketiga asyartu tsalits ayyam saha wajahu yadaihi bidarbataini. Yang ketiga syarat tayamum itu dia menyapu wajahnya, dua tangannya bidarbataini, dua kali. Jadi jangan sekaligus. Misalkan beimbai tangan namanya kada. Jadi tangan dulu, wajah dulu, dulu. Nah, sudah, kemudian tangan. Asyartu rabi', syarat yang keempat, ayyuzila najasa awalan. Dia hilangkan najis dulu yang pertama, di tanah kalau ada najis hilangkan dulu. Atau di mana yang pasang di tayamum najis hilangkan dulu. Li'anna tayammuma taharatun dha'ifatun, fa idza kanat alaihi najasatun walam yatamakkan min izalatiha fayasihu tayammuhu ma'a wujudin najasah. Nah, apabila najis itu ada walam yatamakkan dan tidak memungkinkan min izalatiha menghilangkannya, fayasihu maka boleh bertayamum ma'a wujudin najasah. Boleh bertayamum meskipun ada najis. Menurut siapa? Inda Ibnu Hajar. Jadi ujar Ibnu Hajar, boleh aja tayamum misalkan ada najis, boleh aja. Jadi ya ilmu itu luas ya. Wa inda Ramli, menurut Imam Ramli, la yasihu tayammumuhu, tidak sah tayamumnya. Wa yusalli li hurmatil waqti. Nah, dia sembahyang. Jadi kalau menurut Imam Ramli, tayamum ada najis, misalkan ada najisnya apa tadi? Dia bertayamum, dia sembahyang. Sembahyang itu apa? Yusalli li hurmatil waqti. Sembahyangnya itu hanya untuk menghormati waktu. Wa yajibu qada'u indahuma, wajib dia mengqada nya kaina. Asyartul khamis, syarat yang kelima, ayajtahida fi qiblati qablahu inda Ibni Hajar wala yushtaratu dzalika inda Ramli. Asyartu sadis ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Nah, syarat yang keenam, bertayamum tuh kalau sudah masuk waktu sembahyang. Kada boleh bertayamum berdahulu, lain dengan berwudu. Kalau berwudu itu bagus malah sebelum waktu sembahyang. Intizarul waqti shalah. Nah, kalau tayamum itu harus masuk waktu sembahyang. Ba'da dukhulil waqti. Li'anna tayammuma taharatu daruratin, karena bertayamum itu taharatu daruratin, darurat. Wala yadurru wala darurata qabla dukhulil waqti. Nah, dah. Jadi itu kita pakai kitab ini tadi, at-taqrirus sadida fi mas'alatil muqidah. Nah, kemudian kita baca pula kitab klasik yang pakai bahasa Arab Melayu. Nah, tayamum, kayak apa tayamum? Tayamum tadi. Al-faslu tsali fi kaifiyati tayamum, dan pasal yang ketiga itu pada menyatakan kaifiyat tayamum. Maka apabila lemah engkau daripada memakai air karena ketiadaan air, kemudian daripada engkau tuntut akan dia, atau karena suatu yang menegahkan daripada sampai kepada air itu daripada binatang yang buas, atau ada orang yang hendak menahan akan dikau, padahal menegahkan ia akan dikau daripada sampai kepada air itu, air itu hadir tetapi engkau berkehendak kepadanya karena dahagamu. Jadi kan udah ada banyu dicegah, ada yang pencegah, ada banyu tapi kita berhajat karena dahagamu haus. Nah, atau karena dahaga tulanmu, tungganganmu, binatang kita haus juga, atau ada air itu tetapi milik bagi orang yang lain, ada banyu tapi ampun orang, padahal tiada menjual ia, kada dijual banyunya.
ia akan dia melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu dan tempat itu. Dijualnya juga air itu, tapi harganya larang. Nah, atau ada bagimu luka, atau ada luka. Nih luka, nah alhamdulillah sudah. Berkat doa kawanan alhamdulillah. Berkat doa mama, abah, guru, beratan alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Atau bagimu luka, atau ada bagimu penyakit yang engkau takut akan binasa dirimu, atau takut binasa suatu daripada anggotamu. Nah, jadi tayamum itu ada air, tapi ada pencegah tadi. Dijaga orang mengambil air, atau ada air lebih sedikit, hendak minum udah cukup, atau ada air ada luka, ada garing, kalau kena banyu tadi binasa dan sebagainya, maka hendaklah kita itu bahwa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Nah, sampai waktu sembahyang fardu berniat, kemudian maka engkau menuju kepada debu, cari debu yang bersih, yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu. Suci kada bercampur dengan suatu, kalau ada tahi ayam apa jangan, itu berbau kena, atau tahi kucing, jangan, debu yang bersih, atau bapasir jangan juga. Maka engkau palu atasnya dua tanganmu. Palu tuh dia ya jandak. Nah, atas dua tanganmu, maka engkau sapukan dengan keduanya akan segala mukamu, tangan ini ke debu tadi sekali, serta niatkan olehmu pada ketika itu membuat perkara yang mengharuskan akan sembahyang fardu seperti engkau niatkan. Jadi nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi. Sahjatu tayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Nah, ini kan nih, kada boleh karena banyu. Ini tayamum. Tapi kalau ulun baudu dulu sedikit, baudu sini liung. Nah, baudu dulu liung supaya ihtiyat. Jadi ulun 2 kali baudu sama tayamum. Jadi baudu dulu sini, ulun liung. Nah, ini 3 kali. Nah, baudu biasa baudu, habis itu setelah baudu ulun keringakan dan akan karing, setelah karing tayamum. Jadi kalau ulun 2 kali, baudu sekali, tayamum sekali. Ihtiyat. Artinya sahajaku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Nah, dan tiada wajib menyampaikan debu itu pada tempat tumbuh rambut sama ada jarang atau tebal. Jadi misalkan di sini ada janggut panjang, ada usum misalkan digesak benar debunya kelihatan, kada usah, tidak perlu. Tetapi hendaklah sungguh-sungguh engkau meratakan debu itu. Nah, berusaha aja meratakannya. Nah, kepada segala mukamu itu, dan mudahlah dan memadaklah kita akan ratanya. Jadi zuan aja bahwa nih sangka kita sudah sampai, sudah rata, zon kada usah yakin. Kalau yakin misalkan digisang, nah itu kada dituntut. Kemudian maka tinggalkan cincinmu, kalau ada cincin tinggalkan. Jika ada pada tanganmu, maka palu olehmu akan palu yang kedua. Palu pulang, anda pulang ke atas debu tangan, serta engkau jarangkan segala anak jarimu itu, dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Nah, nih jarang. Dah. Mana tadi? Sikumu. Dan kaifiat menyapu kedua tanganmu itu bahwa engkau temukan di belakang segala jari tanganmu, nih belakang segala jari tanganmu yang kanan itu dengan perut segala jarimu yang kiri. Nah, ini buka dulu ya. Nah, ini yang kanan nih belakang dengan perut segala jarimu yang kiri itu sekira-kira tiada melampaui segala ujung anak jarimu itu daripada segala. Nah, ini sini, nah gini. Lalu lalukan tanganmu yang kiri pada sekira-kira letaknya tadi ke atas belakang lenganmu yang kanan hingga sampai kepada sikumu. Kemudian maka engkau balutkankah akan perut tanganmu, dibilokkan tanganmu yang nanti kita contohkan lah ke kiri itu di atas perut lenganmu yang kanan. Nah, kayak ini nih, ini belokkan. Nah, ini set
engkau lalukan akan dia kepada pergelanganmu, dan engkau lalukan perut ibu tanganmu yang kiri atas belakang ibu jari tanganmu yang kanan. Kemudian maka engkau perbuat pada menyapu tanganmu yang kiri itu seperti yang demikian itu. Kemudian maka engkau sapu dua tapak tanganmu, dan apa itu? Dan selang-selang olehmu akan antara segala jarimu tuh. Jadi Bismillah. Nah ini jangan lebih ini. Ini seputar sini, bayangkan sini. Nah ini. Nah kemudian sini pulang. Nah dari sini. Nah dari sini. Nah dan silangkan. Nah tadi. Dan adalah maksud dengan kaifiat ini supaya ia menghasilkan akan meratakan menyapu kedua tangan hingga dua siku dengan satu palu. Nah itu tujuannya supaya sama tadi. Maka jika tiada rata dengan yang demikian itu, maka ratakan olehmu dengan 2 kali palu atau lebih hingga rata menyapu kedua tanganmu itu. Jadi kalau saya kada yakin belum rata, sekali lagi ulangi. Nah, dan hendaklah engkau sembahyangkan dengan satu tayamum itu akan satu fardu. Jadi sekali tayamum itu sekali sembahyang fardu, kada boleh 2 kali. Dan barang yang engkau kehendaki daripada beberapa sembahyang sunat. Nah kalau sembahyang sunat boleh 1 kali tayamum, beberapa kali sembahyang sunat itu boleh, ada masalah. Tapi kalau sembahyang fardu itu 1 kali tayamum, itu 1 kali sembahyang fardu. Yalah. Beberapa sembahyang sunat. Maka jika engkau berkehendak akan sembahyang fardu yang lainnya, maka engkau mulai pula tayamum yang lain. Jadi kalau misalkan maghrib bertayamum, enak isya bertayamum, tapi ba'diyah maghrib boleh aja baca Al-Quran boleh. Karena hendak masuk sembahyang isya tayamum lagi. Kada boleh 1 kali tayamum untuk 2 kali sembahyang fardu, sholat fardu. Dan kaifiyat tayamum pada hadas yang besar itu, hadas besar, junub. Seperti kaifiyat tayamum pada hadas yang kecil itu juga sama aja. Ini misalkan junub, kada kawa kena banyu, ya tayamumnya sama itu juga. Dan yang membatalkan akan tayamum itu 3 perkara. Pertama, sekalian yang membatalkan air sembahyang yang telah terdahulu itu. Jadi yang membatalkan tayamum pertama sekalian yang membatalkan air sembahyang itu kalau yang tadi yang aswar. Kedua, melihat akan air yang suci menyucikan pada yang lainnya daripada ketika sembahyang. Ketiga, murtad wal iyad billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita memutalahi. Jadi kalau misalnya kada ingat apa namanya buka kitabnya, ada ingat pelajarannya buka kitabnya. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.